Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahul mustafa wa nabiyyahul mujtaba Muhammadanilladzi anara bihid duja wa akhraja bihin nasa min dhulumatil kufri wasyirki ilan nuri wal huda. Man ata'ahu wattaba'ahu ihtada wa man asahu faqad dhalla wa ghawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa fi ayatin ukhra innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda la ya'malu 'amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah wa ya'lamu 'amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar wa innamal a'malu bil khawatim. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini Allah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita untuk bisa sholat subuh berjamaah. Hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan diri kita. Kita sebagai manusia dhaif, lemah, tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan kekuatan Allah. Maka kita syukuri nikmat beramal ini, kita syukuri supaya Allah tambah, Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Karena jelas seorang beristiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah akhir hayatnya pun dia dalam keadaan baik. Dan alhamdulillah Allah dudukan kita dalam majlis ilmu ini pun jelas karunia dari Allah, hidayah dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan bentangkan, bukakan jalannya menuju surga. Jadi kita sampai kapanpun belajar supaya terus dibukakan pintu surga. Jangan sampai kita naudzubillah ta'assub terhadap golongannya sendiri mencari ilmu. Dia hanya golongannya ini, itu aja yang dia dengarkan. Padahal jelas namanya ilmu dari siapapun boleh kita. Walaupun dari orang yang mungkin tidak satu faham dalam beberapa hal, itu pun jelas kita boleh belajar. Makanya seorang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, beliau belajar dari siapa? Gurunya beliau itu ahli bid'ah, kan ya? Dikatakan terjerumus ke dalam Syiah. Di gurunya Imam Bukhari itu dikatakan seorang Syiah. Tapi kenapa Imam Bukhari belajar seperti itu? Kenapa? Berarti Imam Bukhari tahu ada kebaikan, ada ilmu seperti itu. Jadi tidak ada namanya belajar hanya satu golongan, hanya ini saja. Dari siapa? Sahabat-sahabat kita, baik mungkin di kita di Bandung terutama, ada ulama dari NU, Persis, Muhammadiyah, ataupun mungkin yang lainnya. Selagi ada kebaikan, yang kita belajar. Gitu. Karena dengan belajar kita akan terbentang jalan menuju surga. Itu yang harus senantiasa kita hadirkan.
Karena tidak ada namanya seorang atau satu golongan yang dia merasa baik golongannya, kemudian stempel oleh Allah, kamu golongan masuk surga tanpa hisab. Nggak ada satu golongan pun yang stempel oleh Allah masuk surga, tidak ada. Maka bagaimana dia proud, dia fakhar, dia sombong dengan golongannya, sehingga dia tidak mau mendengarkan dari yang lain, padahal banyak sekali kebaikan. Berarti itu ada sifat apa? Kibar di dalam dirinya, ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Kalau dia hanya mendengarkan cukup dari golongannya, kan nanti berbeda pandangan. Justru disitulah kalau kamu punya prinsip, walaupun kamu mendengarkan yang berbeda pandangan, tidak akan berbolak-balik, istiqomah dalam prinsip kamu. Itu. Jadi dimanapun kita mendengar ilmu, jelas kita niatkan thalabul ilmu. Kenapa? Karena gede pahalanya. Pintu-pintu surga itu terbentang bagi ahli ilmu. Itu yang senantiasa kita hadirkan, sehingga kita terus semangat dalam mencari ilmu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ketahui manusia diciptakan di muka bumi ini itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Di seluruhnya apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya tidak ada namanya manusia itu istilahnya kebetulan, tidak ada. Aduh, saya kebetulan nih, tidak ada. Seluruh apa yang kita kerjakan di muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah. Itu. Kita bisa masuk masjid, sholat subuh berjamaah, bukan kebetulan, takdir Allah. Kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh takdir manusia sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun takdir manusia telah ditetapkan. Makanya kenapa makhluk Allah yang pertama kali diciptakan salah satunya adalah qalam, pena. Karena untuk mencatat takdir Allah diciptakanlah pena. Dan kalau kita lihat makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan, yang pertama adalah nur, cahaya. Kenapa cahaya diciptakan terlebih dahulu? Karena untuk menciptakan cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cahaya Nabi kita Muhammad SAW sudah diciptakan terlebih dahulu. Makanya cahaya yang pertama kali diciptakan. Kemudian setelah itu baru diciptakan qalam, pena untuk mencatat takdir. Setelah itu diciptakan juga namanya air. Langit dan bumi belum. Kemudian diciptakan juga arsy-nya Allah. Nah, di sini yang sering kita dengar namanya arsy, yaitu berbeda pandangan. Silahkan, terserah antum. Allah di arsy, ya silahkan, itu akidah antum. Kan? Itu prinsip antum. Kita tidak bisa mengutip prinsip antum dalam syariat. Kita pun memiliki prinsip arsy itu makhluk Allah. Kalau kita katakan bagaimana Allah berada di atas arsy padahal arsy itu belum diciptakan, itu kan prinsip kita. Kalau kata yang lain, kenapa ngebahas itu? Itu berarti sesuatu pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Enggak, itu kan prinsip antum. Itu kan, dia jelas gitu. Ya, ada prinsip masing-masing di dalam cara memahami akidah, cara memahami furu, dan itu bukan sesuatu yang dikatakan terjerumus ke dalam kekufuran, bukan. Makanya kalau orang sangat gampang, "Woi, kamu kufur." Tuh, kamu bid'ah, diteliti dulu. Jadi namanya mengkufurkan seseorang berarti naudzubillah mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu dia jangan mudah. Kamu ziarah kubur kufur tuh, Allahu Akbar, teliti dulu.
Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya kita dalam kehidupan yang sementara ini jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai naudzubillah mengkufurkan, jangan. Orang kita nggak tahu kita tuh ahli surga atau ahli neraka, nggak tahu, belum tahu. Makanya dikatakan, disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba ketika dia beramal ahli neraka, dia sehari-hari maksiat nih, maksiat, dosa, wah pokoknya perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi orang tersebut dicatat sebagai ahli surga, takdir dia itu ahli surga, walaupun sehari-harinya ahli neraka, amal-amal perbuatan ahli neraka. Kemudian dikatakan kenapa dia walaupun bermaksiat tapi ahli surga, ya itulah takdir. Makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya dikatakan orang itu sukses masuk surga atau masuk neraka, naudzubillah, itu tergantung di akhir hayatnya. Itu. Jadi nggak ada yang menjamin seorang sekarang berbuat amal kebaikan, naudzubillah, tapi tercatat dia itu ahli neraka. Di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, yang dia masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Begitupun seorang yang dia ya beramal ahli surga, setiap hari terjerumus dicatat ahli neraka, berarti dia ahli neraka. Dia sehari-hari amal ahli neraka, tapi dia tercatat takdirnya ahli surga, berarti dia masuk surga. Makanya dikatakan kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Perbuatan kebaikan yang kita kerjakan apapun di dunia ini, kebaikan keburukan, tapi yang menentukan adalah endingnya, akhir kita di akhir hayat nanti. Kita termasuk ahli surga atau ahli neraka. Maka ada seorang sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, ya Rasulullah, kalau segala apapun sudah ditetapkan, takdir sudah ditetapkan, kenapa sih kita harus beramal? Udah aja, nggak perlu. Karena kan ini berbuat kebaikan, tapi dia ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Dia berbuat keburukan, tapi dia dicatatkan sebagai ahli surga, akhirnya masuk surga. Ngapain kita berbuat amal? Kata sahabat nanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Berbuat baiklah kalian, taqarrub kepada Allah. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Enggak tahu di akhir hayat itu kita bagaimana. Terus istiqomah dalam kebaikan. Itulah sabda Nabi. Karena sesuatu masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Kita termasuk ahli surga atau ahli neraka tidak ada yang tahu. Cuman jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Allah akan memudahkan terhadap seseorang yang mana orang tersebut ditetapkan di akhir hayatnya sebagai ahli surga atau ahli neraka. Itu akan dimudahkan. Jadi Rasulullah SAW memberikan kegembiraan bagi orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Itulah yang harus kita perjuangkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang memiliki intelektual tinggi, seorang yang dia mungkin agak idiot, kurang otaknya, itu pun takdir, kata Nabi. Kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais. Segala sesuatu, dia pintar, kurang pintar, jahil, itu pun dikatakan takdir. Itu kata Nabi. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di dalam kehidupan, walaupun sudah ditetapkan seluruh takdir oleh Allah, kita terus ikhtiar dan ikhtiar. Itulah yang harus kita kerjakan. Makanya jelas antara syariah kita harus kerjakan, hakikat itulah dari Allah. Seorang yang mengatakan rezeki itu dari Allah, betul. Tapi jelas Allah pun berfirman, fantashiru fil ardh. Kalian menyebarlah untuk mencari mata pencaharian, asbab-asbab rezeki di muka bumi ini. Tidak bisa diam aja, tidak. Tuhan. Kemudian tapi kalau seorang sudah mengedepankan ikhtiarnya, inilah yang bahaya.
Sehingga muncullah sifat-sifat kaum-kaum yang dikatakan ahli bid'ah. Maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani, dua golongan. Min ummati, dari golongan umatku, kata Nabi. Laisa lahum fil Islam nasibun, tapi tidak ada satu bagian pun bagi dia di dalam Islam. Itu. Maka inilah yang dikatakan, yang pertama adalah Murji'ah, ya. Yang kedua adalah Qadariyah. Ini dua golongan. Yang satu dia menafikan takdir Allah. Qadariyah itu menafikan takdir. Jadi seolah-olah segala sesuatu itu, ya, atas kekuatannya dia, atas perjuangannya dia. Tidak ada itu takdir dari Allah. Itu kata dia, orang Qadariyah. Di segala apapun saya sukses, saya memiliki rumah besar, saya memiliki jabatan tinggi, itu semuanya saya, kekuatan saya. Dia menafikan takdir. Jelas itu nggak boleh menafikan takdir. Ya. Kemudian yang satunya kebalikan. Jadi dia justru segala-galanya takdir. Saya bermaksiat, takdir dari Allah. Saya berbuat dosa, takdir dari Allah. Orang yang kayak gini harusnya dipukul. Tiba-tiba dipukul oleh seseorang, letak pakai apapun. Kenapa saya dipukul oleh kamu? Takdir dari Allah, saya mau pukul kamu. Kan gitu. Gitu. Jadi ada orang yang kayak gitu. Jadi sedikit-sedikit takdir. Ya nggak boleh. Kan? Betul, segala sesuatu itu takdir dari Allah. Cuman kita sebagai manusia wajib berikhtiar. Jadi berikhtiar itu hukumnya wajib. Kita berikhtiar untuk menjadi seorang yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Wajib kita berikhtiar. Karena dikatakan orang yang lemah. Orang yang lemah itu siapa sih? Jadi yang dikatakan orang lemah itu dia berangan-angan mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Dia berangan-angan masuk surga, tapi dia nggak mau beramal. Itulah orang lemah. Dan dia, mudah-mudahan saya dapat rahmat dan ridha Allah, mudah-mudahan saya masuk surga, tapi dia tidak ada amal sedikit pun. Itu orang lemah. Tuh kan? Karena dia itu hanya tamanni, hanya dia berangan-angan. Jadi seorang yang masuk surga tapi tidak ada ikhtiar, itu orang berangan-angan. Tuh kan? Kata Nabi, karena dia itu tidak sesuai keinginan, cita-citanya dengan apa yang diikhtiarkan, tidak nyambung. Itu kan? Seorang dia ingin berangkat ke Jakarta, beli tiket Surabaya, nggak nyambung, nggak akan nyampe ke Jakarta. Karena Allah itu menetapkan itu, ya, ikhtiar wajib, tapi hakikat pasrahkan kepada Allah. Contoh ikhtiar, kita ingin ke Jakarta, udah beli tiket di Jakarta, qadar Allah, di perjalanan jalan tol tutup atau jalan-jalan tutup, harus balik lagi ke Bandung. Tuhan, ya. Jadi di situ ikhtiar harus dikerjakan, tapi kita pasrah. Hakikatnya yang menyampaikan kita ke Jakarta Allah. Itu. Tuhan. Jadi tidak seperti Murji'ah dan Qadariyah. Segala apapun saya, yang satunya segala apapun takdir. Nah ini salah. Itu. Jadi namanya umat Muhammad SAW, umat Islam itu umat pertengahan. Kata Nabi, ini dua golongan ini dia tidak termasuk bagian dari Islam, karena dia telah bertolak belakang dengan syariat. Makanya dikatakan orang dua golongan ini dia tidak ada bagian dari Islam. Islam itu tidak seperti itu. Makanya kita walaupun ikhtiar maksimal, punya pekerjaan apapun, dengan omset atau dengan gaji yang tinggi, hakikatnya Allah yang memberikan. Itu. Jadi jangan sampai naudzubillah kita menafikan siapa yang memberikan rezeki. Jangan. Takut terjerumus ke dalam firqah Qadariyah, golongan Qadariyah yang tidak ada bagian Islam, kata Nabi. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kaum beberapa kaum ya tadi, ya, yang
Dia anti takdir, yang satu justru segala-galanya takdir. Itu nggak boleh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia terlahir di muka bumi ini yang mana perubahan mulai dari 40 hari sampai ditetapkanlah 4 bulan. Maka 4 bulan inilah 4 perkara ditetapkan oleh Allah. Itu ruh ditiupkan, ditetapkanlah 4 perkara oleh Allah. Yang pertama adalah apa? Dia berbuat apa yang akan dia kerjakan di muka bumi ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ajalnya telah ditetapkan oleh Allah, rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah, dia celaka dan bahagianya ditetapkan oleh Allah. Ini tuan ya. Jadi sudah ditetapkan di kita tuh. Yang hanya kita perlu kerjakan ikhtiar, itu aja. Makanya nggak boleh kita hasad satu sama lain di antara kita. Ini punya bisnis gede, langsung dia hasad, ya kan? Kemudian dia naudzubillah kalau di kampung nyantet tuh kan ya, naudzubillah, karena memiliki sifat hasad, iri, dengki. Inilah sifat-sifat penyakit yang menghancurkan manusia. Maka bagaimana kita pasrah pada Allah? Kalaupun kita ingin mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, ya kita doa, ikhtiar. Tidak perlu kita hasad ini. Naudzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan seorang kalau terjadi di zaman sekarang yang dia itu merubah bentuk dirinya. Sekarang kan ada di sosmed Tuhan yang merubah dirinya, yang cewek ingin cowok, Tuhan cowok ingin cewek, naudzubillah, bahkan sampai operasi. Dia itu adalah orang yang dikatakan tidak menerima takdir sebagai laki-laki atau perempuan. Sampai dia berbagai operasi dikerjakan, naudzubillah. Ini musibah. Dia terjerumus ke dalam yang firqah batilah tadi. Firqah yang dikatakan tidak ada bagian dari Islam, naudzubillah. Karena dia telah mengingkari takdir dari Allah. Seorang yang dia pun merubah bentuk, makanya taghyirul khalq itu merubah ciptaan Allah, itu haram, nggak boleh. Tanya. Contoh naudzubillah alis nih. Alis ini di disulam. Itu nggak boleh, haram. Kan? Kalau mungkin pakai celak alis masih bisa, boleh, karena sifatnya tidak permanen. Tapi kalau disulam, tuannya itu haram, jelas nggak boleh, merubah ciptaan. Kan? Kemudian sampai gigi dikikir, tuannya sama itu pun, kecuali kalau memang memudaratkan. Gigi dikikir pakai apa supaya giginya karena memudaratkan, itu boleh. Tapi kalau hanya untuk tazayyun, untuk memperindah, itu nggak boleh, karena merubah ciptaan. Dia tidak percaya terhadap takdir. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan sesuatu perubahan dalam tubuh dia, kalau dia tidak memudaratkan, hanya sebatas untuk fashion, untuk memperindah, jelas haram, nggak boleh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seseorang pun yang dikatakan dia kalau zaman dulu ya, di zaman jahiliyah itu sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, biasanya orang-orang itu mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Gitu. Dikubur hidup-hidup zaman jahiliyah itu. Jadi suatu aib. Sesuatu aib keluarga kalau dia memiliki anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Maka itu jelas bukan bagian dari Islam. Dan di situ pun dia dikatakan karena dia itu orang yang dia tidak percaya terhadap takdir. Makanya dikatakan, ya kan ya, kita dalam hukum KB pun harus niatnya benar, bukan? Kalau dia pakai KB tapi niatnya, aduh takut saya nggak bisa ngasih makan anak saya, jadi haram itu. Kenapa? Karena dia tidak yakin, karena ditetapkan rezekinya bayi tersebut. Tuhan.
Ditetapkan. Dia nggak boleh. Ada orang KB, aduh saya mau takut, anak saya nggak bisa mendidik, ntar dia agama gimana? Nah, itu dia benar niatnya. Jadi sesuatu apapun niat harus dipasang, kayak gitu, kan? Maka bagaimana kita yang mengetahui hal-hal tersebut sehingga kita itu betul-betul orang yang tidak melenceng, tidak keluar dari jalur apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, banyak kan orang zaman sekarang Masya Allah berlindung dari perkara-perkara tersebut. Orang membuka orang sudah terbiasa. Dia tidak merasa dosa. Dia tidak merasa dirinya itu melakukan maksiat dan dosa. Inilah yang bahaya. Kalau seseorang sudah melakukan dosa dan maksiat dan dia tidak merasa, ini bahaya. Karena akan terus melakukan dosa dan maksiat sehingga menumpuk-numpuk dosa. Na'udzubillah. Ketika kita berbuat dosa, kita harus sadar ini dosa, segera bertaubat. Kenapa orang beriman senantiasa istiqomah dalam kebaikan? Karena ketika dia bermaksiat, berbuat dosa, takut ajalnya tiba ketika dia berbuat maksiat dan dosa. Itu yang dia khawatirkan. Karena kalau dia di akhir hayatnya na'udzubillah dalam keadaan maksiat dan dosa, berarti dia dalam keadaan sul khotimah na'udzubillah. Maka kita berlindung, Rasulullah pun berlindung, kita umat Islam pun berlindung dari mati yang yang buruk. Karena bagaimanapun dikatakan bahagia di dunia ini, kalau di akhir hayatnya dia na'udzubillah buruk, maka selama-lamanya di akhirat buruk, na'udzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sudah mengajarkan ya berbagai macam syariat sehingga kita itu jelas terus berada dalam jalur Islam sampai akhir hayat kita. Nah, kita yuk terus kita belajar dan belajar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan kalau ada kaum Qadariyah yang dia menafikan takdir, ya, maka sabda Nabi, kalau orang tersebut sakit, gak perlu kita mengunjungi dia. Kalau dia mati, jangan ngikutin penguburannya. Bahkan jangan dikuburkan dengan kuburan orang Islam. Sampai seperti itunya ahli bid'ah yang dia menentang takdir, menafikan takdir. Jadi kalau terucap, saya yang sukses, saya memiliki jabatan, alhamdulillah. Karena dia tidak pernah memahami bahwa hakikat apapun di dunia ini Allah yang berikan. Itu sehingga muncullah sifat-sifat Qadariyah tadi, menafikan takdir dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dua ayat yang secara mungkin maknanya berseberangan. Dalam satu ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seluruh binatang melata yang ada di muka bumi ini itu sudah ditetapkan rezekinya. Berarti kalau ada mengatakan udah kamu sehari tidur aja di rumah, kan ini dalilnya. Jadi walaupun kamu tidur saja, Allah berikan rezeki. Tuhan ya. Kalau hanya melihat satu ayat tersebut. Tapi di dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka berikhtiar dulu, baru Allah rubah. Itu ada ikhtiar. Makanya seorang contoh ingin sukses, mungkin punya pekerjaan, punya income, dan dia ikhtiar, insya Allah akan rubah. Tapi jangan lupa, kalau kamu memiliki bisnis yang katakan secara lahirnya sukses, jabatan sukses, ingat itu semua dari Allah. Yang justru itu amanah dari Allah, harta amanah, kemudian jabatan pun amanah, kemudian anak keluarga pun amanah. Yang semua itu akan
ditanyakan pertanggungjawaban kamu di akhirat. Itu. Jadi jangan senang, oh saya jadi DPR, oh senang, Tuhan. Dia lupa, naudzubillah. Ini hasil kerja keras saya nih. Lupa dia menafikan Allah yang berikan jabatan jadi DPR. Kan? Sehingga naudzubillah, dengan itulah orang kebablasan. Dengan itulah seseorang dia tidak ada rem. Naudzubillah. Kalau dia memiliki rem bahwa inilah yang diberikan oleh Allah, amanah inilah yang Allah berikan, maka pasti dia ada rem. Aduh, bahaya nih kalau saya tidak amanah, nanti akan dihisab oleh Allah. Itu. Dan itu pun harus senantiasa keyakinan tersebut dipupuk oleh kita. Karena kalau kita jarang dengarkan tausiah, jarang dengarkan ucapan-ucapan dalam agama, hati kita hampa. Kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ya tidak merasa kita itu berdosa, karena kita jarang mendengarkan tausiah, jarang iman kita dicas. Makanya kenapa? Terus dengarkan kalam-kalam, kalimat-kalimat agama, sehingga terus kita itu termotivasi, terus istiqomah dalam kebaikan apapun, sehingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati manusia itu senantiasa berubah. Ini. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, ya muqallibal qulub wa izzat, dan membolak-balikan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hati saya dalam ketaatan padamu. Karena terkadang manusia dia lagi berbuat taat, ada hal yang mengganggu dia. Contoh masalah ekonomi. Dia ketaatannya itu berkurang, bahkan naudzubillah hilang. Itu banyak orang yang terjadi seperti itu. Makanya bagaimana hati kita itu senantiasa kokoh, terus berpegang terhadap syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Syariat inilah yang akan menyelamatkan kita. Kita terus perbaiki terus. Kita belum baik nih, perbaiki terus. Ibadah kita belum sesuai dengan syarat dan rukun, yuk kita perbaiki. Sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang berusaha menyempurnakan agama, bukan merasa sempurna, menyempurnakan. Karena kalau orang yang sudah merasa sempurna, itulah muncul sifat-sifat kesombongan. Dia merasa sempurna golongannya, hanya dengar dari golongannya, berarti muncullah bibit-bibit kesombongan di situ. Sehingga dia tidak mau mendengarkan dari golongannya yang tidak sepaham. Ini bibit-bibit kesombongan. Karena saya pun pernah bertanya kepada ada teman saya, antum kenapa nggak mau mendengar dari yang lain? Coba tanya pada hati antum, ada nggak kesombongan dalam diri hati antum ketika antum hanya mendengar dari golongan antum dan menutup apa yang dibicarakan selain golongan antum? Betul katanya, saya itu merasa lebih baik katanya. Ini kata orang yang dia hanya mendengar dari golongannya. Jadi dia terus terang ketika saya sharing dengannya, betul katanya. Jadi diri itu merasa paling baik, golongan yang lain buruk. Ini yang terjadi. Makanya kenapa? Kita harus dengarkan dari siapapun, sehingga bibit-bibit kesombongan ini hilang. Kita punya prinsip mendengarkan kebaikan dari orang lain, kita filter boleh. Gitu. Tuhan. Di bibit-bibit kesombongan ini kita habiskan, jangan sampai ada dalam hati kita. Karena jelas seorang yang memiliki kesombongan dalam hatinya sekecil biji darah, dia nggak akan masuk surga, dihisab dulu ke neraka. Gitu. Baik kita, jangan sampai ada bibit-bibit kesombongan di dalam hati kita. Yuk bersihkan hati kita dengan kita senantiasa dengarkan tausiah dari siapa. Yang jelas namanya bab berbeda itu serahkan kepada guru masing-masing. Yuk kita jalankan misi-visi Islam yang mana membangun, mengokohkan Islam. Hal-hal yang berbeda silakan dikembalikan kepada gurunya masing-masing, sehingga aman, tentram, damai hidup ini. Tidak terus rancu, naudzubillah. Karena semua orang memiliki hak masuk surga yang dia perjuangkan. Itu.
Dia perjuangkan, ikhtiar, sehingga dia bukan hanya sekedar berangan-angan, tapi bercita-cita. Nah itu kan. Jadi beda berangan-angan dengan bercita-cita. Kalau berangan-angan itu dia tanpa ada ikhtiar, itu namanya angan-angan, yang tidak akan dia capai. Tapi bercita-cita, selain dia memiliki keinginan, dia ada action, ada yang dia perbuat untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Itulah dikatakan cita-cita. Seorang boleh nggak bercita-cita berinfak 100 juta tiap bulan? Ya boleh, silahkan. Tapi kalau bisa dia bertahap, dia istiqomah. Saya mau berinfak nih sehari 1000 contoh. Jadi namanya beramal itu bukan gedenya, tapi istiqomahnya. Dia setiap hari 1000 sampai mungkin setengah tahun 1000. Tuhan, dan hati-hati kalau kita berinfak di rumah punya kotak, ini hati-hati karena ada beberapa pengalaman. Dan di kotak di rumah dia, inilah saya berinfak. Ketika dia kepepet, udahlah pinjam dulu kotak ini, dibuka tuh, dipakai beli apa, akhirnya nggak bisa kegantian. Ini bahaya. Infak sedekah udah ya, jangan sampai yang kelihatan. Dah contoh di masjid ini kan nggak kelihatan. Kalau infak sedekah ini ada beberapa kasus dipinjam dulu, akhirnya nggak bisa kegantian. Alhamdulillah. Jadi beramal itu sedikit tapi istiqomah. Naik ketika itu udahlah saya naikkan nih grade saya, masa 1000 terus setiap hari, naiklah 5000 dia berinfak setiap hari. Ketika itu naikkan lagi lah grade-nya jadi 10.000 tiap hari, sampai sehari 1 juta contoh. Sampai mungkin sehari berapa puluh juta. Ada orang seperti itu, tapi itu pun step karena berat. Orang berinfak tiba-tiba langsung 10 juta. Tuhan, berat. Apalagi naudzubillah, beberapa orang kalau berinfak sedekah itu ingin disebut namanya, yaitu betul tidak melakukan biniat sebagai motivasi. Tapi kalau dia ada penceria ingin, wah ini bahaya. Makanya ada seorang ulama ya, atau siapapun yang dia belajar ikhlas, dia berinfak itu lihat dulu, dia melihat kanan kiri ada yang melihat enggak, masukin ke kenceleng, supaya ya hatinya itu betul-betul karena Allah. Dan udah nggak perlu diungkit-ungkit. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah beramal. Jadi kita itu beramal tuh yang istiqomah walaupun sedikit terus kan. Maka yakin dia sekaya apapun, katakan dia profitnya sebulan 1 miliar, dia tidak akan hatinya cenderung kepada hartanya. Dia nggak punya duit dengan punya duit, hatinya tidak berbeda, sama. Ya? Nah kalau orang ya hatinya ketika punya duit beda, tenang. Nggak punya duit rungsing, kan? Berarti dipertanyakan keimanannya. Berarti dia masih menjadikan duit ini sebagai Tuhan. Ini contoh Tuhan. Karena dia bergantung kepada duit. Nah ini. Tapi orang beriman punya duit, nggak punya duit, hatinya tetap beriman pada Allah. Ini. Sehingga dia itu punya duit berapa triliun pun hatinya tetap tidak akan tergoda untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu. Dia berinfak, Tuhan, dari 1 miliar contoh berinfak 100 juta, Tuhan. Dia tidak merasa sayang duit 100 juta. Karena hatinya sudah dekat dengan Allah. Karena dia terbiasa istiqomah untuk berinfak. Jadi kita bagaimana? Belajar. Berinfak itu istiqomah. Walaupun sedikit istiqomah terus. 1000, 2000 istiqomah. Sehingga kita dalam hati kita dunia itu tidak ada. Jadi maksud tidak ada nih, kita ini tidak akan terjerumus ke dalam orang yang cinta dunia. Karena kalau seorang sudah cinta dunia, ya, berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia. Contoh orang-orang yang cinta dunia sampai korupsi miliaran triliunan. Kalau dia ambil seluruh asetnya, dia nangis, stres pasti. Kayak gitu. Kenapa? Karena hatinya udah cinta dunia. Makanya ada seorang yang Allah alam itu saya lupa ya, seorang yang suka meneliti politik. Ini bukan berbicara politik, naudzubillah ya. Jadi untuk untuk membuat cerah orang-orang yang korupsi, ambil seluruh aset hartanya, jadikan dia miskin. Yakin dia bertobat. Kalau enggak dia stres. Dua aja pilihannya. Dan karena kalau enggak, naudzubillah, terus saja mengakar, Tuhan, korupsi ini mengakar. Tidak ada solusi-solusinya. Udah jangan masukkan penjara, Tuhan, ambil seluruh asetnya.
Jadikan dia fakir miskin nggak punya apapun. Dua pilihannya. Kalau dia nggak bertaubat, dia stres. Alhamdulillah. Dan kadang kalau nggak punya iman seperti itu. Kayak ada teman saya yang taubat ketika dia masuk penjara. Ya. Jadi ada kenalan. Dia itu masuk penjara 3 tahun difitnah, kata dia. Dia fitnah. Masuk penjara nggak ada bukti. Kemudian ternyata di penjara itu 2 saja. Ustadz 2 saja katanya pilihan orang di penjara. Kalau dia nggak baik tambah jahat, kata dia orang yang pernah di penjara. Dia 3 tahun. Dia termasuk orang yang justru baik. Dia ada ustadz di situ yang di penjara sebab fitnah, belajar dia dari ustadz tersebut. Akhirnya dia keluar bisa ilmu agama. Dia bisa semangat dalam belajar ilmu agama. Kayak gitu. Tapi kalau dia nggak taubat, yakin dia makin parah. Makanya kan sering dengar keluar masuk penjara kan, kayak gitu kan. Ya kayak gitu katanya. Dia orang yang sudah masuk penjara 2 pilihannya. Kalau dia taubat bisa lebih baik, kalau nggak dia taubat lebih jahat. Karena penjara itu berbagai macam tuh kan, trik cara mencuri ini, wah saling sharing itu kata dia, gitu kata teman saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa al-maru ala dini khalilih. Seorang itu ya tergantung kepada agama teman dekatnya. Makanya kita ya cari teman dekat itu yang sepaham dengan kita, yang sejalur. Jadi nyaman kita. Kalaupun yang tidak sejalur ya kita silaturahimah, kita ajak. Tapi kalau jadikan teman dekat takut menjerumuskan ya jangan. Itu kan. Bukan berarti kita nggak bergaul. Karena itu pilihan kata Nabi. Cari teman itu pilihan. Kalau kita nggak bisa mengajak mereka dalam kebaikan, lebih baik kita tinggalkan, cari teman yang lebih baik, yang lebih soleh. Itu kata Nabi. Bukan berarti kita milih-milih teman, bukan. Itu sabda Nabi. Al-mar'u ala dini khalilih. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bagaimana, masya Allah, dalam hidup kita yang sementara ini kita terus ikhtiar. Sabda Nabi, saddidu wa gharibu. Berbuat baiklah dalam keistiqomahan dan tagharrub dekati Allah. Maka solusi hidup ini dengan tagharrub kepada Allah, takwa kepada Allah, beriman, kuatkan, itu aja. Karena lepas dari itu, naudzubillah, banyak orang yang dia memiliki kelebihan sombong, betul kan? Dia jadi pejabat sombong. Makanya kenapa? Apa namanya tuh? Kalimat-kalimat yang dia ucapkan, janji-janji. Ketika seorang yang jadi Pak RT janji-janji itu kan, itu janji itu sudah dicatat, amanah. Kalau kamu menunaikan, jelas dihisab. Baik, kita harus berhati-hati terhadap ucapan yang kita ucapkan. Dan jangan sampai hanya janji-janji, naudzubillah, sebagai apa namanya itu bumbu, tuh kan, sebagai bumbu untuk dia dapat menang, naudzubillah. Jangan. Yuk kita sebagai manusia mukmin muslim taqarrub kepada Allah. Jabatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, anak yang Allah berikan, yuk kita jadikan amanah-amanah tersebut sebagai taqarrub kita kepada Allah. Itu iman dengan harta, kita kembangkan agama ini, pajukan agama dengan harta kita. Kemudian ada memiliki jabatan, yuk dengan jabatan kamu yuk kembangkan agama ini. Islam itu menjadi kokoh, tuh. Dan jelas namanya Islam itu masya Allah toleransi kepada orang yang bukan Islam, sangat toleransi. Dan tidak ada anarkis kepada orang-orang kafir, tidak ada. Islam itu masya Allah bersahabat, damai, itulah Islam. Sehingga kalau ada Islam itu teroris, nah ini bertanyakan Islam teroris itu kumaha? Tidak ada Islam teroris. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu sangat indah. Syariat Islam itu sangat indah. Ketetapan-ketetapan Allah yang Allah berikan kepada manusia, jelas itulah yang terbaik bagi kita. Makanya jangan pernah naudzubillah berkeluh kesah dalam kehidupan ini. Kenapa sih saya gaji ini segini aja, gak naik-naik? Kenapa sih omset bulan segini aja gak naik-naik? Janganlah berkeluh kesah. Takut kamu itu terjerumus ke dalam orang yang anti takdir, kan? Bersyukur. Setelah bersyukur ikhtiar, itu aja.
Jadi nggak perlu kita itu berkeluh kesah dalam ekonomi. Bensin naik, ini naik. Nggak perlulah berkeluh kesah. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan ada rezeki untuk belinya, aman, tentram, damai. Kita pasrahkan sama Allah. Gimana lagi? Jadi dengan doa, dengan keyakinan, dengan hati ini tenang, yakin, hidup pun akan tenang. Yang penting ada rezeki ini buat belinya. Jangan perlu stres. Ada orang itu stres asbab itu kenaikan ini. Wah, ini kan naik segalanya. Iya, kalau kamu kembalikan sama Allah, kamu syukurin, yakin. Banyak orang yang lebih menderita dari kamu tuh. Banyak orang yang dikatakan nggak punya uang sepeser pun untuk memberi asbab makanan. Maka kamu kan masih ada, teman. Mungkin tinggal turunkanlah grade kamu sedikit, lifestyle kamu turunkan, biqadril hajah, sesuai dengan hajat kebutuhan. Dan jangan sampai dikatakan melampaui batas atau dikatakan dia israf. Tuhan, janganlah. Makanya kita harus betul-betul mengontrol. Syukuri. Makanya dalam hidup itu banyak syukur dan jangan banyak mengeluh. Nikmat hidup, syukuri. Makanya kalau inginnya ingin setiap manusia orang beriman dan bertakwa itu udahlah meninggal tinggal masuk surga, inginnya. Tuhan ya, tinggal masuk surga itu yang kita inginkan kan, masuk surga. Dah meninggal masuk surga. Tapi dunia ini harus dijalanin. Bagaimanapun nggak bisa kita lepas dari dunia ini. Itu justru inilah dunia mazratul akhirah. Ladang kita untuk menuai kebaikan di akhirat. Asbab kita masuk surga. Itu. Hari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang beriman itu tidak pernah dia terlena oleh kehidupan. Segimanapun kemewahan yang datang kepada dirinya, dia tidak akan terlena. Terus taat, semakin taat dengan harta dan jabatan. Itu orang beriman. Makanya dikatakan beberapa sahabat yang kaya, Abu Bakar tuh kaya, kemudian Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, banyak sahabat yang kaya, tapi keimanannya tidak goyah asbab kekayaannya. Rasulullah pun kaya. Ini dikatakan Rasulullah kalau berhaji tidak tanggung-tanggung, membeli hewan tuh 100 unta. Gitu. Duitnya dari mana? Ya kaya Rasulullah. Ghanimah itu setiap peperangan berapa yang didapatkan. Tapi Rasulullah SAW infak kepada keluarganya untuk 1 tahun, sisanya kepada masyarakat. Kayak gitu. Jadi kalau Nabi ingin menumpuk-numpuk harta, kaya banget. Nggak ada mungkin yang lebih kaya dari Nabi. Ya, ketika Islam ini terbuka, nih kekayaannya masya Allah berlimpah. Makanya ditakutkan oleh Nabi itu, saya tidak takut kamu itu, wahai sahabatku, murtad. Tidak takut. Kalian itu imannya kuat. Tidak mungkin keluar dari Islam, kata Nabi. Kuat iman kalian tuh. Tapi yang saya takutkan itu ketika kalian tafakhur, kalian berlomba-lomba dalam keduniaan. Ini yang saya takutkan, kata Nabi pada sahabatnya. Itu sudah berlomba-lomba dalam keduniaan, berlomba-lomba dalam perang, niat perang pun ingin dapat ghanimah. Itulah yang ditakutkan oleh Nabi. Karena keimanan sahabat itu tidak bisa terkokohkan, sudah tertancap kuat. Makanya kenapa Allah memberi gelar kepada sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu. Dialah sahabat yang Allah ridhai. Gitu. Dan makanya aneh kalau ada satu golongan yang membenci sahabat. Tapi kita jangan sampai langsung menjerumuskan, oh ini golongan ini kafir nih, jangan. Udah kita pasrahkan sama Allah. Gitu aja. Jadi kenapa ya ahli hadis, orang yang belajar hadis terkadang lebih tawassuk dalam pandangannya. Tidak sempit. Kalau dia ahli fikih terkadang sempit. Maksudnya karena itu yang saya alami. Saya hanya belajar fikih Syafi'i. Yang lain itu kayak salah aja. Tapi ketika belajar hadis, oh iya, ini kok bertolak belakang Tuhan. Oh ini mah dalilnya ini untuk madhab ini. Oh ini mah dalilnya untuk madhab ini. Oh gitu Tuhan. Maka disitulah menjadi kita tuh harus toleransi dalam perbedaan. Tapi terkadang kan orang karena menguatkan golongannya, bahkan walaupun tidak sependapat dengan Quran, itu dibela habis-habisan. Alhamdulillah, karena ada Tuhan.
orang yang sampai membela faham dia walaupun dia fahamnya salah. Ada yang kayak gitu. Kayak di beberapa di Indonesia itu ada golongan yang ingin senantiasa Islam itu kayak gini. Ada yang satu tuh ingin kayak gitu. Tuh, sehingga menyalahkannya gitu. Ada. Yang ini pokoknya Islam Indonesia tuh kayak gini. Yang itu salah. Nah, ini terkadang yang mana dia menyalahkan satu sunnah Nabi. Ini yang bahaya tuh. Karena dia terlalu ta'assub, terlalu asabiyah terhadap golongannya. Jangan. Tuhan, contoh Tuhan, namanya hukum jenggot kan dari dulu berbeda Tuhan. Ada yang makruh memotong jenggot, ada yang haram, ada yang silahkan, kan gitu. Ini yang dia menguatkan golongannya, menyalah-nyalahkan orang yang berjenggot. Nauzubillah, Tuhan. Yang berjenggot nyalahkan yang tidak berjenggot, padahal ada hukum tersendiri, Tuhan. Itu Masya Allah. Padahal udah serahkan masing-masing, dalil masing-masing. Jadi aman, tentram, damai. Kalau berjamaah itulah yang bareng-bareng, yuk gitu. Sehingga di dalam hati kita nyaman, Tuhan. Walaupun ada orang berbeda pendapat dengan kita nyaman, karena ada satu visi misi yang bisa jalan bareng-bareng. Tapi kalau naudzubillah hatinya sudah ini mah bukan sepaham dengan saya lah, Tuhan. Akhirnya dia, saya kok ketemu dengan dia lagi, akhirnya nggak nyaman dia. Kayak gitu. Berjamaah pun terkadang karena melihat orang yang tidak sepaham dengan dia, nggak jadi berjamaah ke masjid. Naudzubillah, ayat yang kayak gitu. Tuhan, jangan, Tuhan. Karena saya pernah melihat, kan? Jadi dia anti ke masjid itu karena melihat orang yang tidak sepaham dengan dia. Ayat yang kayak gitu. Naudzubillah. Maka itulah yang harus kita, sifat-sifat kesombongan itulah yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Cari yang sepakat di dalam hidup ini sehingga kita berjalan bersama-sama mengangkat Islam ini bersama-sama. Adapun perbedaan sedikit, ya silahkan. Antum gurunya itu, saya gurunya ini. Udah, yuk kita sama-sama berjalan aman, kan? Karena banyak ya teman-teman saya yang kadang tidak sepaham dengan saya. Bahkan teman dekat, ya sharing nih masalah ini. Saya sharing, gini, ya udah antum itu saya ini, kan ya. Jadi banyak teman-teman saya yang tidak sepaham beberapa, kan ya. Sehingga kita tetap berjalan karena itu masih dalam bab furu'iyah, ya kan? Baik rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita istiqomah dalam kebaikan kita supaya kita menjadi orang yang husnul khatimah. Itulah inti perjuangan kita di muka bumi ini, menjadi orang yang husnul khatimah. Barakallahu fikum. Sebelum mungkin tutup, silakan ada pertanyaan. Baik, ya umur barangkali ditanyakan mangga Pak Haji, silakan. Betul? Betul? Ternyata imamnya itu berbeda dengan kita. Betul. Apa yang atau saya nanti? Betul. Baik. Jadi sebenarnya pendapat perbedaan pendapat di dalam imam sholat itu jelas ya, dalam madhab pun ada. Seperti contoh madhab Hanafi, dia namanya Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tadi bukan dari bagian Al-Fatihah. Jadi kalau mereka madhab Hanafi gak baca Bismillah sah sholatnya, karena bukan dari bagian Al-Fatihah. Dah disitulah kalau dia memiliki prinsip dengan dalil itu, dia tidak baca Bismillah tapi benar dalilnya itu, tadi ya silahkan, insya Allah kita sah berjamaah bermakmum kepada orang yang memiliki prinsip seperti itu, gitu. Jadi karena ini akan terjadi kalau kita safar ya ke dunia, beberapa daerah itu akan menemukan seperti ucapan amin. Orang-orang Hanafi itu amin tuh amin lirih Tuhan, jadi sir. Nah kan kalau kita amin, nah kan ya, gitu. Kemudian contoh Bismillah, terkadang mereka ya tidak mengucapkan Bismillah ketika jadi imam, langsung alhamdulillah. Cuman hebatnya mereka, karena saya kan hidup di orang Hanafi, mereka itu
hebatnya, walaupun keyakinan prinsip mereka seperti itu, mereka menghargai prinsip yang lain, sehingga mereka baca bismillah walaupun sir. Ini yang sekarang terkadang mereka nggak mau toleransi terhadap paham yang berbeda dengan dia, nggak mau dia baca bismillah walaupun sir, udah aja lidahnya. Itu ya kan? Karena kalau dia sudah belajar hadis, bukan, oh ini kan prinsip kayak gini, ntar kalau saya dan nggak baca bismillah menyebabkan dia itu tidak sah, ya udahlah baca sir. Itu tuh kan, itu yang lebih bagus tuh. Tapi ini tidak dipahami. Kenapa? Karena masih ada sifat kesombongan dalam diri imam tersebut, sehingga udah terserah saya, ini dalilnya. Nah itu karena masih ada sifat kesombongan, dia nggak mau bertoleransi. Karena orang ini dia memiliki prinsip Al-Fatihah itu ada bismillahnya, ya bacalah sir, gitu kan? Itu yang seharusnya dia kerjakan. Karena dia tuh mendengarnya paham-paham yang sesuai dengan dia, akhirnya kayak gitu, merasa yang terbaik pahamnya. Nah itulah yang terjadi. Makanya bagaimana? Yuk kita cari jalur tengah, gitu kan? Jangan sampai naudzubillah sahabat-sahabat kita, baik itu mungkin NU, Persis, Muhammadiyah, yuk kita itu harus bisa jamaah, ijtima, bersatu, kan? Jangan terpecah-pecah sebab perkara-perkara yang kecil. Yuk kita toleransi. Ada mungkin di antara kita yang dia Al-Fatihahnya tidak perlu baca bismillah, baca sir, kayak gitu, supaya menyebabkan tenangnya makmum yang dia memiliki prinsip bismillah bagian dari Al-Fatihah. Itu. Jadi itulah yang harus ada, harus paham. Karena saya terjadi ya bermakmum kepada orang-orang yang tidak baca bismillah, maka dia katakan baca kita tapi sir. Oh iya, berarti alhamdulillah tenang hati saya sebagai makmum, karena saya prinsip bismillah bagian dari Al-Fatihah. Seperti itu. Kita Pak Haji. Wow, a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya. Mungkin dicukupkan. Cukup? Pak Haji, baik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir kulla asir, Allahumma yassir kulla asir, Allahumma yassir kulla asir, wa hajatuna katsir wa ilaikal masir wa anta nasir ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma qina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya mutlak dari Allah, yang keliru, yang salahnya jelas itu dari diri saya pribadi. Saya beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.